Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil alamin. Bertemu kembali kita pemirsa Temanggung TV, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah. Bersama saya Sri Mutina, selama 60 menit ke depan kita akan menyimak kajian Mutiara Ramadan. Hari ini hadir di antara kita Ustadzah Inayah Thoyibah ST. Beliau adalah Kepala Sekolah Taufid Istiqomah Greges Tembara. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita. Namun sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di studio. Baik, yang ada di sebelah kiri saya, dari mana ibu-ibu? PCA Paraan. Luar biasa, Masya Allah. Yang ada di sebelah kanan saya, dari mana ini ibu-ibu? PSA Temanggung. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa, aura solihahnya kelihatan ini. Semoga nanti kita tetap fokus untuk kajian pada hari ini. Baik, sebelum memulai kajian pada hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kajian kali ini, Ustadzah Inayah Thoyibah akan menyampaikan materi dengan judul Menggapai Lailatul Qadar untuk Muslimah. Pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, mari kita simak bersama. Monggo Ustadzah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Semangat. Masih semangat ya. Kita sudah masuk, alhamdulillah pada bulan puasa ini kita sudah masuk hari keberapa ibu-ibu? Hari ke-14. Hari ke-14 sebentar lagi kita masuk pada Ramadan yang ketiga, yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Masuk Semangat. di bulan. Dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Nah, di mana di sini saya bersama Mbak Mut akan memberikan bagaimana kita sebagai seorang muslimah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga apa yang Allah janjikan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan bisa kita dapatkan ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam bagaimana kita mendapatkannya, kita terlebih dahulu kita mengetahui apakah malam Lailatul Qadar itu. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar ya. Ibu-ibu insya Allah semua sudah hafal ya ibu-ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfis sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jadi ibu-ibu, umat Nabi Muhammad itu memiliki umur yang sangat pendek ya. Rasulullah bersabda bahwa umat Nabi Muhammad itu ma baina sitin wasabin, jadi antara 60 dan 70. Kita kalah jauh dengan umat-umat terdahulu yang punya umur sampai seperti umat Nabi Nuh. Itu umurnya berapa ibu-ibu? 900 tambah 50, panjang banget ya. Tetapi kita hanya punya umur 60 dan 70. Tetapi umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan, ada malam-malam yang di situ kita bisa beribadah dalam satu malam, nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun ibu-ibu? 83 lebih. Bayangkan kita itu umurnya yang sampai umur 83 itu jarang-jarang ya ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu di sini masih umur
berapa Bu? 17 ya Ibu ya? Baru 17. Ya, masih 17 seperti umur Dilihat 17. auranya baru 17. Iya, baru seperti 17 tahun semangatnya. Ya, tapi umur itu 1 hari dalam kita beribadah, di situ kita akan mendapatkan nilai seperti beribadah selama 83 tahun. Makanya ibu-ibu jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dan biasanya malam Lailatul Qadar itu kapan datang malam Lailatul Qadar? Di dalam hadis disebutkan, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu datang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di hari-hari ganjil. Tetapi ada pula yang mengatakan di hari-hari yang bukan ganjil pun mungkin malam Lailatul Qadar itu bisa datang. Karena Allah tidak memberitahu, Rasulullah juga tidak memberitahu kapan datangnya secara pasti. Apa Ibu hikmahnya? Kalau kita tahu pasti datangnya kapan, maka kita tidak akan berusaha untuk mendapatkannya. Padahal Allah itu menilai dari usaha kita. Ya, kalau kita diberitahu, diancer-anceri, tetapi kita tidak diberitahu pastinya, mestinya kita akan berusaha itu dari awal. Dari awal kita sudah berusaha bagaimana nanti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu Mbak Mut. Jadi kita berusaha. Keistimewaan malam Lailatul Qadar itu banyak sekali yang akan seperti yang ada di dalam surat Al-Zalzalah tadi. Allah itu menurunkan malam Lailatul Qadar dengan keistimewaannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian pada saat itu Allah itu menurunkan bersama dengan malaikat takdir-takdir untuk urusan dia selama 1 tahun ke depan. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, ya, pada waktu kita puasa, pada saat kita sahur, ya, pada saat kita sahur jangan kita hanya fokus pada makan, ya, karena pada saat sahur itu adalah sepertiga malam, di mana sepertiga malam itu Allah turun ke langit bumi dan di situ apa yang kita minta akan diberikan kepada Allah. Kalau kita mau minta minta pengampunan maka akan diampuni. Apa yang kita doakan untuk biasanya kalau kita ya ibu-ibu ya, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, untuk keturunan kita itu kita doakan di situ. Makanya di dalam bulan Ramadan kita memperbanyak doa, di antaranya doanya ibu-ibu banyak sekali ya. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang ditanyakan Aisyah kepada Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah apabila aku mendapatkan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Begitu doanya adalah Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Baik, pemirsa semua, kita akan lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan, menambah ketakwaan. Alhamdulillah masih bersama kita di Mutiara Ramadan menambah. Masya Allah, masih semangat. Nah, kita akan melanjutkan kajian di sesi 2. Mari kita simak bersama Ustadzah Inayah Thoyibah. Monggo Ustadzah. Baik, tadi kita sudah sedikit tentang keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Jadi di dalam surat Al-Qadar tadi, yang pertama pada malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang kedua, ya, pada malam itu adalah malam pengampunan. Jadi di dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang berdiri sholat di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu, ya. Jadi dosa-dosa yang lalu itu berapa tahun kita tidak tahu, tetapi dosa-dosa yang lalu. Jadi nanti kita
namanya dosa ya ibu-ibu ya, istilahnya nyampar nyandung ya Bu ya. Semua dosa, apalagi wanita ketemu karo kancane sudah jadi dosa ya. Itu tapi Allah akan mengampuni dengan adanya malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang ketiga, pada malam itu adalah ditetapkannya takdir. Ya, jadi ibu-ibu, takdir itu ada dua macam ya ibu-ibu. Ada takdir yang tidak bisa kita rubah, seperti meninggal, lahir, kemudian jodoh, itu juga takdir yang tidak bisa kita rubah. Tetapi ada juga takdir yang bisa kita rubah dengan doa dan usaha. Nah, takdir-takdir itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar itu bersama dengan malaikat. Kemudian orang ini dalam setahun itu akan terjadi apa-apa itu ditetapkan dalam malam Lailatul Qadar. Sehingga apabila masuk bulan Ramadan, kita berusaha untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan kita berdoa untuk kebaikan urusan-urusan kita ya, untuk anak-anak kita, takdir baik untuk anak-anak kita. Ya Allah, berikan takdir terbaik untuk anak kita, jauhkan dari takdir terburuk dari anak kita. Kemudian doa juga untuk kita dijauhkan dari api neraka ya ibu-ibu ya, karena ada yang dalam hadis itu disebutkan bahwa setiap malam di bulan Ramadan Allah menghapus nama orang-orang dari daftar ahli neraka. Jadi nama kita ada di ahli neraka, ada di surga. Kemudian kita untuk berdoa agar nama kita dihapus dari ahli neraka. Allahumma atik rikobana wa rikobi abaina wa ummahatina minan nar ya. Supaya kita, makanya ada yang mengatakan 30 terakhir itu adalah itkum minan nar, dijauhkan dari neraka. Maka kita, tetapi di dalam hadis itu tiap hari dari awal bulan Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, hadisnya sambungan dari apabila masuk bulan Ramadan maka ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, maka di belakangnya dan Allah akan menyelamatkan hambanya dari api neraka. Maka kita berdoa semoga kita termasuk di dalamnya ya ibu-ibu. Jadi pada waktu itu pada malam Lailatul Qadar itu nasib-nasib kita ditentukan di hari itu. Jadi di hari itu ibu-ibu semua insya Allah pengen nasib yang baik deh ibu-ibu ya. Ya. Apalagi kita sebagai orang yang mungkin ibu-ibu sudah masih kelihatan muda tapi sudah senior ya ibu-ibu ya. Ya sudah senior, kita minta diberi kesehatan, diberi panjang umur yang bermanfaat. Kesehatan itu kan sebetulnya juga sudah ditakdirkan ya ibu-ibu, tetapi bisa kita jaga, bisa kita usahakan dengan dengan berdoa dan berusaha. Nasib, mungkin nasib baik dan buruk ya, kesuksesan biasanya ya, kita kan sering berdoa itu untuk kesuksesan anak-anak kita ya. Kesuksesan biasanya kita kesuksesan dunia dan akhirat ya. Nah itu maka perbanyaklah doa pada malam-malam Lailatul Qadar, karena di situ kita akan insya Allah kita akan bisa merubah nasib kita. Setelah mungkin nasib-nasib kita yang belakang, yang kemarin-kemarin kita akan nasib kita belum memihak kepada kita mungkin, maka pada saat Lailatul Qadar coba kita berdoa, insya Allah nanti kita akan insya Allah Allah akan merubah nasib kita, karena pada saat itu nasib sedang ditentukan. Begitu ibu-ibu. Nah mungkin nanti dan kapan ibu Lailatul Qadar itu datangnya kita tidak tahu, tetapi waktunya kita tahu. Kapan itu? Dari setelah maghrib sampai fajar. Sampai fajar itu artinya sampai subuh. Jadi manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Berdoa untuk ibu-ibu, untuk kita kaum muslimah, tidak harus di masjid ibu-ibu. Pada saat kita menyiapkan sahur, menyiapkan buka, kita bisa berdoa ibu-ibu. Ya, kadang kita itu sering, wong wedok ora iso nang masjid, ora iso iktikaf ya. Padahal tidak malam Lailatul Qadar tidak harus kita dapatkan dengan iktikaf.
Karena yang bisa melaksanakan iktikaf itu kan hanya segelintir orang ya ibu-ibu, karena berat. Apalagi kalau masih punya keluarga, masih punya suami, itu kan harus izin suami, harus tinggal di masjid. Tetapi kita bisa mendapatkannya dengan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di rumah. Jangan lupa kita mempersiapkan buka dan mempersiapkan sahur, itu juga termasuk amalan yang pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ya, jadi ibu-ibu kalau di rumah mempersiapkan untuk berapa orang? 7 orang misalnya ya, atau 5 orang, berarti setiap hari ibu mendapatkan pahala seperti 7 orang itu berpuasa. Seneng nggak ibu-ibu? Seneng, karena pahala kita di bulan puasa itu adalah banyak untuk ibu-ibu. Betapa tidak ya ibu-ibu? Siapa yang memasak, menyiapkan untuk buka, menyiapkan untuk sahur. Dan untuk sahur pun, karena di dalam hadis yang membedakan antara puasa orang Yahudi dan orang Majusi adalah dengan sahurnya. Dan Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kamu karena pada sahur itu ada barokah. Kalau kita menyiapkan sesuatu yang di situ ada barokah, pasti di situ ada pahala. Maka jangan minder sebagai wanita, wah pahala saya sedikit ya, saya cuma bisa uplek di dapur. Nah, padahal uplek di dapur itu adalah pahala kita, ya, pahala kita untuk menyiapkan itu. Jadi memberi makan orang berbuka dan sahur itu tidak hanya di masjid. Kita memberikan makan berbuka dan sahur di rumah pun pahala untuk kita. Ya, jadi kalau di rumah kita ada 5 orang yang berbuka di situ, insya Allah kita mendapatkan pahala 5 orang itu tanpa mengurangi pahalanya yang berpuasa. Jadi banyak sekali pahalanya untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, banyak sekali. Nggak usah minder dengan laki-laki yang dia bisa iktikaf ya. Kita menyiapkan itu semua, termasuk insya Allah sudah termasuk pahala. Nah, di waktu rentang antara maghrib sampai dengan terbitnya fajar, perbanyaklah kita berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, waktu itu adalah waktu yang mustajab. Waktu yang diampunan itu juga mustajab. Allah Maha tahu, tetapi dengan berdoa adalah komunikasi kita dengan Allah, ya. Walaupun waktu itu mustajab, dosa-dosa diampuni, tetapi kalau kita tidak memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa kita, Allah tidak mengampuni, karena Allah tidak tahu keinginan kita. Jadi kita tetap harus berdoa. Dan Allah juga tahu mungkin apa yang kita rasakan itu Allah tahu. Kita misalnya mengharap seperti ini, Allah tahu. Tapi kalau tidak dengan berdoa, maka komunikasi dengan Allah itu menjadi terputus. Maka perbanyaklah doa di waktu-waktu mustajab sampai dengan fajar. Itu yang bisa kita kerjakan dalam malam Lailatul Qadar. Nanti masih ada banyak lagi yang bisa kita kerjakan, Mbak Mutin. Ya, ini semakin menarik kajian hari ini. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan, menambah ketakwaan. Terima kasih masih setia di kajian Mutiara Ramadan, menambah ketakwaan. Monggo Ustazah bisa dilanjut kajian kita di sesi 3. Ya, baik. Jadi sebagai muslimah kita menyambut Lailatul Qadar dan menggapai ya. Jadi kita bisa memanfaatkan, bisa mengambil hikmah dari fadilah dari malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, ibu-ibu, kita mempersiapkan buka sahur untuk anggota keluarga kita. Itu diselingi dengan zikir, diselingi dengan istighfar ya. Kalau kita menyiapkan sahur dengan merengut ya, nanti jadi hilang pahalanya. Ya, tetapi kita dengan senyum, dengan zikir, dengan sholawat mungkin ya. Itu. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran ya.
perbanyak membaca Al-Quran, karena memang kalau di dalam bulan Ramadan itu jadi auranya itu untuk membaca Al-Quran itu kita bisa dapat banyak. Itu memang karena Allah membuka pintu-pintu rahmat di bulan Ramadan itu seperti itu. Jadi insya Allah ibu-ibu sudah hatam berapa kali ibu-ibu? Oh sudah 5 kali ibu. Oh, 1 ya, insya Allah ibu-ibu bisa khatam. Semangat semuanya. Ya, semangat semuanya. Nanti sudah banyak sekali beredar di WA itu. Kalau kita pengen khatam 3 kali setiap habis sholat sekian, Tips, insya Allah ya, ada udah tipsnya. banyak itu. Nah kemudian setelah memperbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sholat sunnah ibu-ibu. Ya, itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Perbanyak sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu ada sholat rawatib, ada yang sunat, yang bukan rawatib ya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah jadi seperti qobliyah, ba'diyah, tapi ada juga sholat sunat yang bukan rawatib, seperti sholat duha, sholat fajar, ya. Kemudian sholat juga kita setelah misalnya bangun tidur kita mau sahur, kita bisa melaksanakan sholat. Jadi itu ya, perbanyak sholat sunnah. Kemudian perbanyak doa dan istighfar ya, terutama pada sepertiga malam. Dan sekarang ibu-ibu mesti, saya percaya kalau ibu-ibu itu bangunnya lebih pagi daripada bapak-bapak ya mesti lebih pagi. Nah kita gunakan untuk sholat dulu. Dapat apakah boleh sholat lagi? Tadi sudah sholat tarawih, boleh itu untuk qiyamul lail. Kalau yang tadi adalah qiyamul Ramadan, asal bukan witir. Yang hanya boleh sekali itu witir. Jadi kalau ibu-ibu bangun tidur sebelum masih jam 2 ternyata aku kok sudah bangun, kita sholat sampai 11 rakaat boleh, sampai 10 rakaat atau ditambah juga boleh. Itu ya. Kemudian perbanyak doa di waktu itu ya, di waktu sepertiga malam itu adalah doa yang paling mustajab. Insya Allah ibu-ibu semuanya sudah rutin ya ibu-ibu untuk bangun di jam-jam itu, karena Allah itu ini ya, apalagi kalau sudah usia di atas 30 itu otomatis biasanya bangun untuk jam-jam segitu itu. Nah itu insya Allah insya Allah kalau kita dibangunkan di jam-jam seperti itu, insya Allah Allah mencintai kita ibu-ibu untuk bisa bertemu. Allah kangen sama kita, maka jangan sia-siakan kalau kita bangun jam segitu, jangan malah narik selimut ya, tapi kita segera berdiri, ambil wudhu, kemudian sholat. Kemudian tadi sudah kita menyiapkan buka dan sahur, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan istighfar. Doa itu terutama ibu-ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Allah tidak tahu maksud kita kalau kita tidak berdoa ya. Allah akan mengampuni, tetapi Allah tidak tahu mana dosa-dosa kita, tidak tahu maksud kita kalau kita tidak minta ampun kepada Allah. Nah kemudian yang terakhir adalah memperbanyak sedekah ya. Memperbanyak sedekah ibu-ibu ya. Sedekah itu tidak harus keluar ya, karena apa? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sedekah yang paling baik itu adalah kepada dzil qurba. Tahu dzil qurba ya ibu-ibu ya? Kerabat dekat ya, kerabat dekat. Jadi kalau kita walaupun sedekah kemana-mana itu juga bagus untuk syiar, tetapi yang harus kita perhatikan adalah kerabat dekat kita ya. Kerabat dekat kita, suami memberi kepada istri itu juga termasuk sedekah ya. Nggak usah terkecoh dengan yang sekarang feminis itu suami harus segini, tapi anggap itu adalah sedekah. Kita kepada anak kita termasuk juga sedekah. Apalagi kita kepada saudara-saudara kita, misalnya yang sekandung ya, ada kok yang sekandung kayak kekurangan. Sedekah kepada itu adalah lebih baik daripada kita sedekah kemana-mana. Tetapi jangan juga kita terus lupa dengan sedekah-sedekah yang saat ini seperti di Palestina ya. Palestina yang sekarang masih belum bisa berbuka
ya, sedekah-sedekah kecil dari kita itu insya Allah nanti terkumpul. Ternyata sedekah dari Muhammadiyah bisa terkumpul sampai 17 miliar ya Ibu ya. Ya itu ya, seperti itu harus kita perhatikan. Jadi mari kita sambut malam Lailatul Qadar itu dengan persiapan-persiapan yang insya Allah kita masih 14 hari ya, jadi masih dapat 14 hari, masih 6 hari untuk masuk pada 10 hari terakhir, masih 6 hari untuk masuk pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita persiapkan sehingga nanti pada saat malam Lailatul Qadar pada 10 hari itu, biasanya ibu-ibu malah pas 10 hari itu udah loyo, godaannya banyak, sibuk. Cucu-cucu pada datang, ya anak-anak pada datang, cucu-cucu pada datang, minta macam-macam, ngajak kemana-mana. Biasanya seperti itu ya Bu Ibu ya. Itu padahal pada saat itu 10 hari terakhir itu puncak-puncaknya kita beribadah. Ibarat kuda katanya ya, kuda itu kalau sudah mau mencapai garis finish dia larinya semakin kencang. Nah, tetapi kita begitu 20 masuk 21, nah sudah mulai libur ini ya Mbak ya, mulai libur, anak-anak minta macam-macam, ada yang nyiapke kembang toples jadi ya, kembang meja ya katanya ya, nyiapkan ke pasar sekarang kemana malah, nah seperti itu mungkin lebih baik sekarang kita persiapkan untuk itu, baru nanti pada 10 hari terakhir kita konsentrasi fokus untuk beribadah, karena di situ nanti malam Lailatul Qadar itu kita tidak tahu, tetapi diberi waktu antara 10 hari terakhir itu. Begitu ibu-ibu, mungkin itu adalah tips-tips kita sebagai muslimah untuk untuk tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar, karena kan orang suka bilang kalau muslimah, kalau wong wedok ki rada angel deh, ke masjid juga ada hambatan, terus di rumah juga mungkin di rumah ndak yo iso entuk ya, tetapi ternyata tidak ada batasan, bahwa tidak dalam hadis-hadis di dalam Al-Qur'an tidak ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar hanya bisa didapat di masjid, tidak ada. Semuanya khusus, tidak ada yang khusus di masjid, semuanya bisa mendapatkan. Berarti tidak harus kita itikaf di masjid untuk mendapatkannya. Tetapi Rasulullah memang mencontohkan pada malam-malam 10 hari terakhir, Rasulullah selalu mengencangkan ikat pinggang, ya. Artinya dia tidak menggauli istrinya, dia berusaha untuk berada di masjid bersama dan membangunkan maksudnya untuk orang-orang rumahnya itu untuk pergi ke masjid. Gitu Mbak. Masya Allah, semakin bagaimana gitu ya, karena 10 hari terakhir itu nanti akan banyak godaan, khususnya untuk ibu muda. Iya. Sudah banyak scroll, sudah dipanggil-panggil Sopi. Sopinya ada manggil-manggil tiap hari. Baik, nanti bisa kita lanjut lagi nggih. Kita jeda terlebih dahulu, tetap di Mutiara Ramadan, menambah ketakwaan. Alhamdulillah, kembali lagi kita masih di Mutiara Ramadan, menambah ketakwaan. Bagaimana ini ibu-ibu, masih semangat ya? Baik, di sesi keempat ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi nanti kami akan memberikan 2 kesempatan bagi pemirsa untuk bertanya. Kita buka terlebih dahulu sesi yang pertama. Silakan dari PCA Parakan. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa berdiri dan mau bertanya semua satu ya. Nggak bisa berdiri kemudian memperkenalkan diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Trisyana dari PCA Parakan. Tadi kita sudah mengikuti
tausiah dari Ibu Ustadzah, dan ada beberapa yang akan kami tanyakan, Bu. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dan apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut kita full beribadah pada malam-malam ganjil? Dan apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut kita mempersiapkan diri sebelum Ramadan? Demikian Ibu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pertanyaan dari Ibunda Inatri Siana, bisa langsung dijawab nggih. Bagaimana kita sebagai muslimah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar nggih. Oke, bismillah. Jadi memang di dalam bulan Ramadan itu kan banyak sekali keistimewaan ya. Di situ ada pengampunan, ada malam Lailatul Qadar yang di situ tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Sahabat-sahabat dahulu itu sahabat Rasulullah ya, mereka akan menyiapkan malam Lailatul Ramadan ya, menyambut bulan Ramadan itu dengan persiapan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Mereka sudah mempersiapkan. Karena apa? Karena saking banyaknya keistimewaan yang yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Jadi kalau sahabat Rasul yang insya Allah mereka itu dijamin masuk surga ya ibu-ibu ya. Kalau kita itu kan masuk surganya insya Allah kita selalu berdoa ya. Tetapi jauh kualitasnya itu dengan sahabat Rasul. Mereka mempersiapkannya aja sejak 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Maka kalau kita beribadah hanya menunggu di 10 hari terakhir, maka sepertinya itu akan susah sekali kita dapatkan. Karena beribadah itu juga perlu persiapan. Ya enggak Ibu? Perlu pembiasaan. Ya, misalnya bangun malam ya ibu-ibu, bangun malam itu enggak mungkin kita tidak ada pembiasaan, kemudian tiba-tiba setiap jam 3 kita harus bangun. Itu akan susah sekali. Ibadah juga seperti itu ibu-ibu. Jadi yang bisa membangkitkan itu adalah diri kita sendiri dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan bangkit semangat kita untuk menjalankan ibadah. Nah, maka untuk persiapan kita sebelum Ramadan, mungkin kita mencari ilmu dulu. Kita harus tahu bagaimana menyambut Ramadan. Dari pertama dari sebelum masuk Ramadan kita sudah tahu ilmunya. Kemudian kita masuk bulan Ramadan, kita terapkan ilmu kita di bulan-bulan di awal 10 pertama, 10 kedua, kemudian di 10 terakhir itu adalah gongnya ya, gongnya karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Nah, orang lari pun itu harus perlu persiapan, ya buatan ibu-ibu. Ya, apalagi kita lari menyambut pahala, harus juga perlu persiapan. Dan juga ibu-ibu, Rasulullah itu ngendika bahwa amal soleh itu, amal-amalan itu yang dicintai Allah adalah amal-amalan yang kontinu, yang konsisten, yang istiqomah. Yang istiqomah artinya dia walaupun sedikit tetapi terus ya, ajak. Nah, makanya kalau kita hanya menunggu 10 hari terakhir di malam-malam ganjil kita beribadah, sepertinya kita tidak mungkin untuk mendapatkannya. Karena ada yang mengatakan juga riwayat, mungkin juga malam Lailatul Qadar itu jatuh pada bukan malam ganjil, ya. Jadi antara bulan di 10 terakhir itu, tapi ada kemungkinan dia jatuh juga di bulan di tanggal bukan tanggal ganjil, tanggal genap. Jadi kalau seperti itu kita mau hanya ngegas, misalnya jenengane malam 21 kita tenanan, malam 22 santai gitu kan, kayaknya kita juga eman-eman ya untuk ibadah, walaupun kita eman-eman, tapi ya itu ada yang mengatakan seperti kuda itu
di akhirnya itu harus berlari kencang untuk mencapai finish. Mungkin itu Ibu? Oh, 3? Ya. Apakah bisa disiapkan sebelumnya? Iya. Nah, itu ya. Oke, Terus sudah. Yang Yang terakhir bisa diulang Ibu? ya, apakah bisa dipersiapkan sebelum bulan Ramadan? iya. Ya itu. Jadi kita persiapkan sebelum bulan Ramadan, jadi tentang ilmunya, ya, ilmu Ilmunya. itu yang penting itu. Iya. Ilmu karena apa? Banyak amalan-amalan kita itu yang ditolak oleh Allah karena kita tidak tidak punya ilmu untuk mengerjakannya. Jadi kan dalam mengerjakan sesuatu itu juga harus dengan ilmu. Termasuk dalam beribadah kepada Allah juga harus ada ilmunya. Mana yang disyariatkan, mana yang tidak. Makanya orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah beberapa derajat, ya, dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Karena memang dengan ilmu itu kita bisa maksimal dalam beribadah, maksimal dalam menghadap Allah, bisa tahu maksimal dan tahu mana yang tidak bisa kita lakukan dan mana yang harus kita lakukan. Persiapan yang utama itu adalah ilmu. Kemudian persiapan fisik, ya, karena memang Ramadan itu kan bulan ya, karena kita walaupun mungkin di dalam kedokteran sekarang yang modern itu sudah banyak sekali penelitian bahwa dengan puasa itu ternyata menyehatkan sekali. Cuman kadang kita bukanya yang tidak jadi bikin tidak sehat itu Mbak Mut. Manis semua kan? Ya, manis semua, gorengan, masuk semua, balas dendam. Iya. Padahal sebetulnya itu kita sudah untuk membersihkan tubuh kita itu berarti kita juga harus kuat dulu ya. Sebelum puasa itu kita harus sehat, maka resik-resik itu bisa benar-benar sehat. Termasuk ilmu juga itu seperti itu. Nah, kalau kita tidak tahu, maka kita kok lapar banget ya, kok bau kita, mulut kita bau seperti ini ya. Padahal ternyata itu pada saat kita bersih-bersih di dalam tubuh kita. Dan juga Allah sudah memberi ini, bau mulut orang yang berpuasa itu nanti lebih harum dari minyak kasturi. Padahal minyak kasturi itu minyak yang diambil dari bagian tubuh kijangnya, malahan rusa itu dari bagian tubuh rusa. Jadi itu baunya sepertinya saya sendiri belum pernah mencium itu ya. Jadi ada yang bau minyak kasturi. Nah, kalau kita tidak punya ilmunya, baik ilmu umum atau ilmu fikihnya, maka kita masuk bulan Ramadan itu kita tidak tahu. Kita juga tidak akan tahu kapan datangnya ciri-cirinya malam Lailatul Qadar kalau kita tidak punya ilmu. Begitu Ibu ya? Terima kasih, tadi sudah terjawab untuk pertanyaan pertama dan akan kita sambung lagi nanti untuk pertanyaan yang kedua. Namun setelah yang satu ini masih tetap di Mutiara Ramadan, menambah ketakwaan. Baik, masih semangat kembali kita di Mutiara Ramadan. Masya Allah, benar-benar ini Bu, semakin siang tapi auranya beliau, ibu-ibu di sini ini menambah semangat kita juga yang ada di depan. Ya. Oke. Kita buka lagi sesi pertanyaan yang kedua. Silakan dari PSAA Temanggung. Monggo siapa yang akan bertanya? Semua akan bertanya, tapi satu ya. Yuk, bisa berdiri dan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ida dari PSAA Temanggung akan bertanya kepada Ustazah, bagaimana kalau pas malam Lailatul Qadar muslimah itu mendapat haid? Apa yang harus dikerjakan supaya mendapat pahala malam Lailatul Qadar?
Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau juga mewakili pertanyaan kita semua yang ada di sini, khususnya ini muslimah nggih Bu? Nggih. Monggo Ustazah bisa langsung dijawab. Baik. Jadi memang kita ya ibu-ibu ya sebagai muslimah sering sekali ibadah kita itu terkendala karena haid ya. Jadi pada saat haid itu rasanya kita jauh gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kok nggak bisa. Kalau sholat itu kan rasanya bisa ngadu apa masalah itu kepada Allah. Tetapi kalau pada saat kita halangan, kita haid, jadi nggak ada tempat dan nggak ada waktu untuk ngadu kepada Allah. Apalagi terus kita dengar ada Lailatul Qadar, kita bisa nggak ya untuk mendapatkannya? Ternyata ibu-ibu kita itu nggak usah risau ya, dan jangan sampai kita sedih dengan kok aku haid ya. Itu merupakan salah satu bentuk kita tidak ridho dengan takdir Allah. Kita ridho dengan mendapatkan haid, kemudian meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat, itu adalah bentuk ridho kita kepada takdir Allah. Ya, kadang kita sering, wah aduh haid ki jadi utangnya tambah akeh ya. Nah, itu ya. Padahal malah justru kita nggak boleh seperti itu, karena itu menunjukkan kita tidak ridho dengan takdir Allah. Makanya dan di situ walaupun dalam keadaan haid pun kita sebagai muslimah masih tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan cara tadi mempersiapkan, mungkin yang masih punya anak-anak kecil, membangunkan anak-anak, mempersiapkan sahur, menyiapkan untuk buka. Kadang juga kita sering takjil di masjid, kita siapkan, walaupun itu anak-anak, tapi mereka juga puasa. Jadi kita tetap mendapatkan pahalanya, ya. Kemudian itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang haid, ya. Kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, doa. Orang haid kan masih boleh berdoa ya Bu ya? Boleh. Orang haid itu boleh berdoa, maka kita banyak berdoa, kita banyak zikir, kita banyak sholawat ya. Di sela-sela kita menyiapkan kesibukan rumah tangga kita gunakan untuk zikir ya. Jadi juga mengurangi rasa sakit kita mungkin ya. Ya, karena kita ridho dan zikir itu kita zikir. Kemudian memperbanyak sedekah ya, memperbanyak sedekah baik kepada fakir miskin atau kepada keluarga kita ya. Juga ibu-ibu, misalnya kita sebagai wanita yang punya penghasilan ya, yang punya penghasilan, kita kan tidak punya kewajiban untuk keluarga ya, karena kita wanita yang punya kewajiban itu adalah suami. Tetapi kalau kita gunakan hasil keringat kita untuk keluarga, maka itu nilainya adalah sedekah ya. Jadi ibu-ibu jangan berpangku tangan ya. Artinya kalau misalnya di rumah bisa ada yang dikerjakan, atau misalnya kalau ada yang bekerja yang nggak bekerja, kok bisa ada yang dikerjakan yang bisa menghasilkan uang misalnya nanti untuk keluarga, maka itu bisa kita kerjakan dan nilainya adalah sedekah kita. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang kita kerjakan pada waktu kita haid ya. Kemudian yang terakhir yaitu membaca Al-Quran ya. Maka ini banyak sekali khilaf ya, banyak sekali khilaf. Banyak yang mengatakan menyentuh Al-Quran itu tidak boleh bagi orang yang haid ya. Tetapi ada yang mengatakan kalau kita membacanya di HP itu boleh. Dan yang paling bagus lagi kalau ibu-ibu punya hafalan Al-Quran ya. Jadi kalau ibu-ibu punya hafalan Al-Quran, maka nanti pada saat haid ibu-ibu bersenandung ya, ibu-ibu sambil murojaah, itu pahalanya sudah mengalir. Makanya kalau ibu-ibu punya cucu-cucu putra, putri, bimbinglah dia untuk bisa menghafal Al-Quran, sehingga pada saat-saat dia tidak punya misalnya seperti itu, kalau anak putri ya pada saat haid dia tetap bisa membaca Al-Quran dalam hati atau dengan murojaah. Nah, jadi itu adalah amalan-amalan agar kita sebagai wanita dalam keadaan haid tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita tetap bangun sepertiga malam ya, bersama dengan sahur kita bangun. Jangan terus
aku ora sahur, aku ora tangi, wis ben kono ben nyiapke dhewe. Jangan, kita tetap bangun, kita berdoa sambil kita mempersiapkan untuk keluarga kita. Mungkin itu ya Mbak Muti, ya Mbak Mut untuk jawaban yang orang yang sedang haid, bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak usah berkecil hati, masih Ya. ada Iya. peluang ibadah, peluang ibadah seperti dan tadi yang banyak disampaikan, sekali ya. Ya, selain itu kan juga sedekah tidak harus harta ya, Ya, senyum ya. meskipun PMS kan, Ya. mengontrol emosi demi Ya, malam Lailatul Qadar karena gitu. iya, karena senyumnya Senyum. seorang ibu di keluarga itu sudah bikin aura di Aura. rumah itu menjadi Hangat semangat, dan ceria, menjadi yeah. hangat, menjadi, coba bayangkan kalau ibunya itu merengut, bagaimana anak mau pulang ke rumah. Ya, itu kan sudah, ya senyumnya seorang ibu itu sudah ditunggu oleh semua anggota keluarga. Masya Allah. Begitu ibu-ibu. Ya, alhamdulillah sudah terjawab tadi pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian Ustadzah bisa diberikan kesimpulan untuk kajian kita pada hari ini? Iya. Ya, baik ibu-ibu dari PCA Parakan dan ibu-ibu PSAA. Jadi kajian kita yaitu tentang bagaimana muslimah menggapai Lailatul Qadar. Bisa kita simpulkan bahwa kita walaupun sebagai muslimah artinya tidak ibadahnya itu tidak seluas laki-laki ya, seorang laki-laki, tetapi kita tetap bisa mendapatkannya karena kita bisa berkhidmah di rumah dengan menyiapkan sahur dan buka. Kemudian kita bisa tetap memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan sholawat, memperbanyak sodakoh. Maka insya Allah malam Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afun karim. Ada yang menambahi karim? Tuhibbul afa fa'fu anni. Kita doa terus, kita dalam waktu senggang kita bacakan, karena nanti kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Begitu Mbak Mut mungkin. Ya, alhamdulillah sudah cerah hari ini. Ya, hati kita juga seperti dicas nggih Bu dengan tausiah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadzah Inayah Thoyibah. Masya Allah, terima kasih banyak. Nggih. Alhamdulillah sampailah kita di ujung acara kajian Mutiara Ramadan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadzah Inayah Thoyibah ST. Semoga sehat selalu Ustadzah. Amin, amin, amin. Juga kepada ibu-ibu dari pesantren PSAA Kabupaten Temanggung serta ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah Parakan. Nah, sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Marilah kita akhiri kajian hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Sri Mutina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lindungi Aisyah. Ya Allah, Selamatkan Aisyah. Ya Allah, berkahi Aisyah. Ya Allah, jagalah Aisyah.